Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulil karim. Hadirin sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikan pada kita sekalian, baik yang berupa kesehatan, waktu dan kesempatan, terlebih kenikmatan iman dan Islam yang akan mengantarkan kita untuk menuju keselamatan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Salam dan sholawat selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya sehingga selamat di akhirat. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini akan kita sajikan sebuah tuntunan ataupun peribadatan yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, yaitu sholat 5 waktu. Agar supaya di dalam kita menjalankan ibadah sholat ini bisa dikerjakan secara benar menurut apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku mengerjakan salat. Maksudnya kita menjalankan salat harus mengikuti, mencontoh apa yang sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, sholat merupakan hal yang wajib, mesti harus dikerjakan oleh kita sekalian. Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah merupakan tiang agama. Siapa yang menjalankan salat dengan baik, maka berarti orang tersebut agamanya kokoh. Dan siapa yang tidak menjalankan salat atau salat dengan dijalankan dengan tidak mengikuti contoh dari Rasulullah, maka sholatnya menjadi rusak, otomatis agamanya menjadi rapuh. Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda, as-sholatu miftahul jannah.
Salat adalah kunci pembuka pintu surga. Mengingat pentingnya akan menjalankan sholat yang 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lain, maka hendaknya kita semua orang muslim, putra dan putri, semuanya menjalankannya dengan baik dan benar menurut yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian rahimakumullah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kita agar supaya sholat kita benar, sholat kita baik menurut tuntunan Rasul. Sebelum kita menjalankan sholat, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain kita harus bersuci. Hadas besar kita harus mandi besar. Hadas kecil kita harus wudhu lebih dahulu. Setelah wudhu selesai dengan baik menurut tuntunan Rasulullah SAW, kita perhatikan pakaian yang kita pakai. Hendaknya memakai pakaian yang pantas, bukan yang mahal, tetapi pakaian yang pantas untuk dipakai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirapikan pakaian yang kita kenakan pada badan kita, sehingga dilihat atau disaksikan orang lain, akan menjadi atau menambah ketampanan kita dalam berpakaian. Setelah rapi pakaian kita siapkan tempat. Dan hendaklah sebagai orang muslim menjalankan sholat 5 waktu, kita usahakan untuk bisa menjalankan secara berjamaah di masjid atau di rumah atau di mushola. Prinsip kita kerjakan sholat 5 waktu, kita usahakan dengan maksimal dengan secara berjamaah, baik di rumah, mushola maupun di masjid. Dalam kesempatan ini, setelah kita berada di tempat menjalankan sholat, terutama bila kita menjalankan sholat itu di masjid secara berjamaah, maka di depan ada imam. Kita harus mengikuti apa yang dikerjakan oleh imam. Tidak boleh mendahului. Kita harus mengikuti apa yang menjadi gerakan-gerakan dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Kita mengikuti imam, tidak boleh mendahului. Setelah semuanya rapi, maka khusus bagi imam ini menjadi satu kewajiban, harus melihat makmum merapikan barisan dengan satu komando, sawasawakum di atas wa inata sufu minta mami sholah, yang artinya imam memberikan komando kepada makmum agar supaya berdiri dan berjajar secara lurus serta rapat. Setelah semuanya tenang dan siap untuk menjalankan ibadah sholat, maka imam lalu memulainya sholat itu dengan takbiratul ihram. Atau sebelum takbiratul ihram, kita menghadap ke arah kiblat dan melafalkan niat. Niat secara umum cukup kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Apabila ingin dilafalkan, boleh-boleh saja, misalnya kita menjalankan sholat maghrib, bismillahirrahmanirrahim, aku berniat untuk menjalankan sholat maghrib karena Allah. Itu satu niat, boleh.
diucapkan atau boleh dalam hati. Setelah niat maka imam memberi komando dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Setelah kita atau imam mengikrarkan kalimat takbir dan semua makmum mengikutinya, seluruhnya baik imam maupun makmum, dalam istilah bahasa kita sedakep. Sedakep, tangan tengen nyekel apa nih jenenge, tangan iwo ten dodo, tangan tengen nyekel pergelangan tangan iwo neng dodo. Setelah itu maka imam lalu membaca surat Fatihah. Perlu diketahui untuk kita semua, apabila membaca ayat-ayat Al-Quran, khususnya Al-Fatihah, baik di waktu sholat maupun di luar sholat, hendaknya kita sebelum Fatihah setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Bacaan doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara segala dosa kesalahanku, sebagaimana Allah telah menjauhkan antara timur dan barat. Supaya semuanya, terutama orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh, bisa menerima dengan bahasa sehari-hari, kita artikan dengan bahasa daerah. Duh Allah, mugi paduka nebihaken dosa kalpatan kula. Kados dene paduka nebihaken antawis wetan lan ilen. Yang kedua, Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Artinya dengan bahasa Indonesia, ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan dan dosa sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Bahasa orang tua kita, bahasa Jawa, duh Allah, mugi paduka ngresiki dosa kula, kesalahan kula, kados dene resikipun pakaian ingkang pethak saking sedaya reget. Yang ketiga, Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, cucilah segala kesalahan dosaku dengan air, dengan salju, dan dengan air hujan. Duh Allah, mugi paduka nyuci sedaya dosa kalpatan kula kanthi ginakaken toya, salju, lan air hujan. Itulah yang disebut doa iftitah. Adanya kita terjemahkan dengan dua bahasa, supados yang muda tahu, yang tua pun tahu. Dengan maksud, dengan kita mengerti arti kandungan yang kita baca, kita akan menjadi lebih
mantap dalam menjalankan ibadah sholat. Saya ulang dengan bacaan doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Itulah doa iftitah setelah takbiratul ihram. Setelah kita selesai membaca doa iftitah, maka selanjutnya kita membaca surat Al-Fatihah, suratul Fatihah. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa kita apabila akan membaca Al-Quran, baik surat Al-Fatihah maupun surah-surah yang lain, di dalam sholat maupun di luar sholat, maka kita diwajibkan pada awalnya membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kula nyuwun reksa dhateng Allah saking godhanipun setan. Lalu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Kami nyebut asmanipun Allah ingkang Maha Mirah lan Maha Pengasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta. Sedaya puji kagunganipun Allah ingkang ngratoni sedaya alam. Ar-Rahmanir Rahim. Allah zat yang Maha Pemurah dan kasih sayang. Maliki Yaumiddin. Allah lah yang menguasai sebagai raja kelak di hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami berbakti, dan hanya kepadamu ya Allah kami semua mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan dari orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang yang zalim, orang yang Engkau murkai. Waladzallin, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Lalu setelah itu semuanya mengucapkan amin. Kabulkanlah permohonan kami. Jamaah sekalian yang berbahagia, setelah Al-Fatihah selesai, imam atau mungkin kadangkala kita sholat sendirian di rumah maupun di masjid karena terlambat, kita membaca surah dari Al-Quran. Dalam kesempatan ini kita ambilkan contoh surat-surat yang cukup pendek, yaitu surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Adapun arti terjemahan dari ayat tersebut atau surat Al-Asr tersebut, demi waktu sungguh manusia itu banyak yang mengalami kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan kebaikan, yakni orang soleh, serta saling berpesan kepada hal yang hak, yang benar, dan saling berpesan untuk hal yang benar tersebut dengan kesabaran. Jamaah sekalian, setelah ini surah selesai, maka imam memberikan komando untuk menjalankan rukuk. Maka si imam memberikan aba-aba atau komando pada kita sekalian dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Apa yang dibaca pada waktu rukuk? Banyak bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kita dalam kesempatan ini mengambil salah satu di antara contoh-contoh yang banyak itu yang sering dikerjakan oleh kita, yaitu dengan doa Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ulang. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji kepada Engkau ya Allah aku memohon ampun. Maha suci Paduka ya Allah, kita sedaya sami memuji Paduka lan kita sedaya sami nyuwun pangapunten. Setelah itu bacaan rukuk selesai, maka imam lalu membaca aba-aba untuk berdiri dari rukuk yang disebut yaitu iktidal. Maka imam memberikan komando dengan kalimat Sami Allahu liman hamidah. Nah, bagi kita itu para makmum langsung membaca doa dengan doa yang cukup pendek, Rabbana walakal hamd. Itu doanya. Sekali lagi, kalau imam memberikan komando bangun dari rukuk yang disebut i'tidal dengan kalimat Sami Allahu liman hamidah, maka kita semua makmum menyambut dengan doa Rabbana walakal hamd. Setelah berdiri tegak dengan membaca doa yang pendek itu, lalu imam memberi aba-aba atau komando untuk melakukan sujud dengan imam mengelafalkan kalimat takbir Allahu Akbar, sujud yang pertama. Lalu bagi makmum setelah sujud, mengikuti sujud,
maka semuanya baik makmum maupun imam semuanya berdoa masing-masing dengan satu doa yang hampir sama atau bahkan sama dengan di waktu kita menjalankan rukuk. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sekali lagi, Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu sujud yang pertama. Setelah sujud dengan baik, tidak tergesa-gesa, maka imam lalu memberikan aba-aba untuk bangkit dari sujud, yaitu kita melakukan duduk di antara dua sujud. Imam memberikan aba-aba atau komando Allahu Akbar. Lalu kita semua baik imam maupun makmum yaitu membaca doa. Doanya yang populer Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sekali lagi, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Dan ada doa yang lain, lalu kita sementara menggunakan dengan ini dulu. Sekali lagi, doa di waktu antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Setelah itu imam memberi aba-aba komando untuk sujud yang kedua. Allahu Akbar. Doanya sama dengan tadi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi doa antara rukuk dan sujud boleh sama. Nanti pada kesempatan yang lain akan ditunjukkan doa-doa yang lain. Tapi untuk sementara kita mengerjakan atau membaca doa antara sujud dan rukuk itu dengan doa yang sama. Jamaah sekalian rahimakumullah, anggaplah ini kita telah mendapatkan satu rakaat sempurna. Kita memberikan contoh dalam kesempatan ini kita menjalankan sholat subuh. Setelah sujud yang kedua kita membaca doa tadi Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Lalu imam memberi aba-aba dan komando takbir untuk berdiri pada rakaat yang kedua. Dengan komando imam Allahu Akbar, semua berdiri. Sekali lagi perlu diingat, makmum tidak boleh mendahului imam. Setelah berdiri, imam lalu membaca Al-Fatihah seperti pada rakaat pertama dan membaca setelah selesai sampai lafal amin membaca surat dari Al-Quran. Kita ambil yang pendek saja. Misalnya kita mengambil surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah imam selesai membaca surat
Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua seperti yang rakaat yang pertama. Imam mengajak semuanya untuk rukuk dengan aba-aba kalimat takbir Allahu Akbar, semua rukuk dan membaca doa seperti tadi, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah itu bangkit dari rukuk dengan komando imam sami Allahu liman hamidah. Kita menyambut dengan doa Rabbana walakal hamd. Setelah itu imam mengajak kita semua untuk sujud pada rakaat yang kedua dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Di waktu sujud semuanya membaca doa subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah selesai imam memberikan aba-aba untuk duduk di antara dua sujud dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Kita semua duduk dan membaca doa Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Setelah itu imam mengajak kita untuk sujud yang kedua, sujud yang terakhir pada rakaat yang kedua, karena kita ini sholat subuh, katakanlah demikian. Allahu Akbar, semua membaca doa sujud subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah itu imam memberi komando pada kita sekalian untuk duduk tahiyat. Tahiyat karena subuh ini hanya ada satu tahiyat. Kalau maghrib dan isya itu ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Kita ini memberikan contoh sholat subuh. Kita lalu duduk dengan mengikuti gerakan dari imam dari sujud. Imam membaca komando Allahu Akbar, kita semua duduk tahiyat dan dengan tenang kita membaca doa tasahud. Bacaan tasahud artinya tahiyat, di waktu tahiyat itu ada doa yang disebut bacaan tasahud. Seperti yang lazimnya kita kerjakan, kita bacakan doa daripada di waktu kita at-tahiyat dengan bacaan membaca tasahud. Karena ini sholat subuh, ya, bacaan tasahudnya sempurna. Di antara bacaan tasahud yang dicontohkan oleh Rasulullah, salah satunya seperti ini: at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan yang disebut bacaan tasahud. Artinya segala kehormatan, kebahagiaan dan kebagusan adalah milik Allah.
Semoga keselamatan bagi engkau ya Muhammad beserta rahmat dan kebahagiaan Allah. Mudah-mudahan keselamatan juga bagi kita sekalian dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Itu yang disebut bacaan tasyahud. Lalu kemudian kita diperintahkan untuk membaca doa sholawat kepada Nabi. Bacaan sholawat yang lazim kita pakai seperti ini: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tuh yang disebut doa sholawat setelah tasyahud sampai bacaan syahadat, lalu diteruskan yaitu bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Artinya, ya Allah, limpahkan karuniamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah limpahkan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Berkailah Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau telah berkahi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Itu bacaan tasyahud. Karena kita ini menjalankan ibadah sholat subuh, ini ada doa yang dibaca setelah bacaan tasyahud tersebut, yaitu bacaan sebagaimana yang lazim kita baca di waktu sholat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu bacaan doa sesudah tasyahud akhir. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah bacaan sholat. Dalam hal ini kita mengerjakan sholat subuh 2 rakaat. Sudah kita baca doa-doa semua atau bacaan-bacaan yang wajib dibaca, di antara surat Fatihah pada rakaat pertama, lalu membaca surat, setelah itu rukuk dan seterusnya sampai sujud pada rakaat pertama dan dilanjutkan pada rakaat yang kedua sebagaimana yang dikerjakan pada rakaat pertama. Setelah sujud terakhir pada rakaat yang kedua, maka kita duduk untuk membaca doa tasyahud. Karena ini subuh, kita membaca tasyahud dengan sempurna. Yaitu tasyahud, yang dimaksud tasyahud itu bacaan at-tahiyat sampai bacaan syahadat. Setelah itu kita disunahkan untuk membaca sholawat. Setelah selesai seperti tadi, terus ditutup dengan membaca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dan seterusnya sampai masih dajjal.
Lalu imam mengajak kita untuk menyelesaikan sholat dengan komando membaca kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh, silahkan ke kanan dan yang kedua ke kiri. Demikian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, salah satu contoh dalam mengerjakan sholat serta doa-doa yang harus dibaca kita sajikan dengan contoh-contoh yang lazim biasa kita kerjakan, dengan harapan kita semua nanti bisa dengan mudah mengetahui bacaan-bacaan di waktu kita menjalankan sholat sejak takbiratul ihram sampai salam. Dengan demikian kita sholatnya bisa dengan baik, khusyuk dan tumakninah, dengan harapan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, amal ibadahku, wa mahyaya, seluruh waktu hidupku, dan kematianku nanti lillahi rabbil alamin, semuanya diserahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan istiqomah. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, salah satu contoh bacaan-bacaan di waktu kita menjalankan sholat. Kalau malam ini atau kesempatan ini kita memberikan salah satu contoh, kita menjalankan sholat subuh yang 2 rakaat, ditutup salam artinya selesai. Apabila kita menjalankan sholat maghrib misalnya atau sholat isya yang lebih dari 2 rakaat, kita di waktu membaca tasahud itu ada contoh yang cukup sampai pada kalimat yaitu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tahiyat awal, lalu berdiri, atau boleh sampai pada kalimat ditambah itu sholawat sampai innaka hamidum majid, lalu berdiri untuk rakaat ketiga atau keempat. Itulah bedanya. Jadi kalau ada rakaat awal atau tasahud awal, 2 rakaat kita tasahud, misalnya maghrib 2 rakaat baca tasahud, itu bacaannya boleh hanya sampai pada bacaan itu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu berdiri, atau bisa diteruskan dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya sampai innaka hamidum majid, diteruskan untuk berdiri rakaat kedua, ketiga atau keempat. Itulah yang membedakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah pelajaran sholat pada malam hari ini, pada kesempatan ini, dengan harapan semoga kita semua bisa menjalankan sholat sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga sholat kita benar, bacaan kita mengikuti Kanjeng Nabi, gerakan mengikuti, dan syarat-syarat kita mengikutinya, sehingga insya Allah sholat kita menjadi sholat yang benar. Sholat yang benar akan diterima oleh Allah dan akan mendapatkan pahala yang besar atau banyak. Allahumma amin.
Jangan sekalian, itulah praktek menjalankan ibadah sholat. Insya Allah karena ini telah mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW, sholat kita insya Allah benar, dan sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul, hendaknya setelah sholat kita jangan tergesa-gesa untuk pergi meninggalkan tempat duduknya atau keluar dari masjid musola, tetapi hendaknya kita berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita terutama diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan kita mendoakan bukan hanya untuk diri kita tetapi kepada saudara-saudara kita, termasuk saudara muslim baik kaum maupun perempuan, baik yang masih hidup dan maupun yang telah meninggal, orang tua, anak-anak, mertua, semuanya didoakan dengan bahasa kita yang mudah kita mengerti. Akan tetapi sebelum kita melafalkan doa sebagaimana hajat kita, keperluan kita, maka doa itu harus diawali dengan membaca istighfar. Bacaan istighfar adalah Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu seperti itu. Kita ulang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfir jangan sampai asto. Astaghfirullahaladzim. Beda kalau dengan asto. Tapi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa diulang sampai 3 kali. Setelah itu kita membaca tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu tadi istighfar dibaca 3 kali, tahlil 3 kali, lalu ada tuntunan doa, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu dibaca sekali. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu contohnya, sekali saja. Setelah itu kita membaca doa. Afdalnya membaca doa itu harus diawali dengan memuji Allah, yaitu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lalu berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus berdoa, misalnya ya bagi yang sudah bisa bahasa Arab ya silahkan bahasa Arab. Misalnya kita berdoa dengan bahasa Arab, setelah kita membaca hamdalah dan sholawat, kita membaca doa. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka ala kulli syai'in qadir. Terus mendoakan misalnya pada orang tua kita, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh. Terus misalnya mendoakan agar supaya keluarga kita menjadi keluarga yang soleh solihah, menyedapkan pandangan mata, itu ada doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus kita berdoa agar supaya anak-anak kita menjadi soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Nah, seperti itu. Lalu bagi yang tidak bisa membaca atau melafalkan doa dengan bahasa Arab, ya dengan bahasa kita. Gusti Allah patuko paringi pangapunten dosa lepat kula ya Allah, patuko paringi pangapunten dosanipun bapak simbah kula, bapak ibu kula, para sepuh kula, dan siapa saja, termasuk mendoakan anak-anaknya supados diparingi soleh solihah dan seterusnya apa yang dikehendaki boleh ya diikrarkan tanpa bisa didengar oleh orang lain, bisa. Terus setelah apa yang menjadi permohonan kita dirasa cukup, ya, kita tutup dengan satu doa yang lazim disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu misalnya doa-doa seperti itu. Bisa diperpendek, bisa diperpanjang, silahkan menurut kehendak masing-masing. Dan bisa ditambah wiritan-wiritan atau bacaan-bacaan yang dituntunkan oleh Rasul. Misalnya membaca itu tahlil, tahmid, takbir, subhanallah, mau dibaca berapa kali. Yang lazim kita kerjakan 33 kali subhanallah. Itu tasbih, bacaan tahmid, alhamdulillah 33 kali. Terus takbir Allahu Akbar 33 kali. Ada yang mengajak pada kita karena itu 99 agar genap menjadi 100, ditutup dengan doa apa itu namanya istighfar. Setelah subhanallah 33, hamdalah 33, takbir 33, lalu ditutup itu misalnya dengan itu subhanaka Allahumma rabbana wa bukan itu, tapi bacaan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah bacaan-bacaan yang bisa dibaca untuk berdoa setelah kita menjalankan sholat. Yang pada intinya setelah kita kerjakan sholat, jangan segera meninggalkan tempat duduk dari sholat itu, tetapi kita gunakan barangkali 3, 5 sampai 10 menit untuk berdoa kepada Allah, mohon pada Allah agar apa yang menjadi hajat kebutuhan kita, keperluan kita, maksud kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikianlah jamaah sekalian tentang ajaran atau praktek menjalankan sholat lengkap dengan doa-doanya serta wiritan seperlunya. Setelah selesai menjalankan sholat, mudah-mudahan ini bisa diamalkan. Saya yakin ada kekurangannya, nanti bisa dibenarkan apabila ada yang salah. Untuk itu maka jangan kita bosan untuk belajar dan belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.